Kita tahu betul bahwasanya perjalanan kita ke surga itu salah satunya ketika kita memberikan bakti kita kepada orang tua kita. Kita telah membahas di dalam pertemuan kita sebelumnya, kita membahas tentang berbagai macam perenungan-perenungan yang kita harus berikan, ya. Kenapa kita itu harus melakukan birrul walidain kita? Kita telah membahas satu persatu tentang apa yang harusnya kita kerjakan di dalam kita melaksanakan birrul walidain kita kepada orang tua kita. Hari ini kita akan menyelesaikan tema tentang berbakti kepada orang tua, yang sejatinya ini merupakan jalan kita menuju kepada surganya Allah. Pembahasan kita terakhir pada poin ini adalah apa sih yang menghalangi anak-anak di dalam mereka melakukan birrul walidain dan bakti mereka kepada orang tua. Ini yang harus kita gali supaya kita mengetahui penyebab gagalnya manusia ketika mereka itu gagal memberikan baktinya kepada orang tua. Pasti ada sebab, dan sebab itu pasti sudah terjelaskan secara detail di dalam Islam. Kita harus tahu apa sih yang menyebabkan anak itu akhirnya gagal mereka itu berbakti kepada kita. Padahal kita menyampaikan kepada mereka sesungguhnya berbaktinya anak kepada orang tua itu bukan karena kita yang butuh, bukan karena yang kita haus dengan baktinya anak kepada kita, bukan. Tetapi saya menyampaikan bahwasanya baktinya anak kita kepada kita bukan karena kita yang butuh, tapi karena kita yang tahu kebaikan urusan dunia mereka dan kebaikan urusan akhirat mereka itu tergantung bagaimana mereka berbakti kepada kita dan berbakti kepada ibunya di dalam kehidupan mereka. Dan itu harus senantiasa kita tanamkan kepada mereka bahwasanya perjalanan kesolihan itu tidak akan pernah sempurna sampai kesolihan itu berbanding lurus dengan baktinya mereka kepada orang tua. Itu yang kita kemarin sudah sampaikan. Sekarang pada kesempatan hari ini kita akan bahas terus apa penyebab anak-anak kita itu gagal berbakti kepada orang tua. Kalau kita menjadi orang tua, tentunya kita harus paham ini supaya kita mampu mendiagnosa jangan-jangan kita memiliki salah satu penyebab dan pencetus yang menjadikan anak kita itu gagal untuk berbakti kepada kita selaku orang tuanya. Maka sesungguhnya dijelaskan oleh para ulama ada 5 alasan yang biasanya menjadi penyebab anak-anak kita gagal berbakti kepada orang tuanya, ataupun menjadi penyebab gagalnya kita ketika berbakti kepada orang tua kita ketika kita mendatangkan alasan. Ya, karena Masya Allah ya, ini merupakan salah satu perkara yang sejatinya harus kita mengerti pula. Jangan hanya menuntut anak kita untuk berbakti kepada kita, tetapi ternyata kita tidak mengevaluasi diri kita selaku orang tua. Jangan suka mengkambing hitamkan anak kita ketika anak kita tidak berbakti kepada kita, padahal kita banyak komitmen yang tidak kita penuhi selaku orang tua. Dan maaf ibu, kalau ibu suka mengkambing hitamkan anak atas perbuatan mereka ketika mereka tidak berbuat baik kepada orang tua, maka kita harus ingat ketika kita kambing hitamkan mereka, kita ini induknya kambing hitam yang kita hitamkan. Berarti kita lebih hitam daripada dia. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami tentang perkara ini. Jadi mari kita hidupkan suasana di dalam kehidupan kita itu evaluasi, bukan hanya kehidupan menuntut. Banyak orang tua itu hanya dipenuhi dengan tuntutan, tetapi tidak sama sekali memberikan evaluasi pada perjalanan hidupnya ketika menjadi orang tua. Kita ini tidak sempurna, Bu. Makanya ketika kita tidak sempurna, tetapi memahami peran kita sebagai orang tua itu harus sempurna. Memang kita tidak sempurna. Saya jadi bapak itu tidak sempurna. Apakah Ustadz marah? Ya marah lah Bu, kadang namanya juga manusia. Karena kita tidak sempurna, tapi ingat kita perlu ilmu yang sempurna untuk memahami kita yang tidak sempurna, supaya akhirnya ketika kita menjadi orang tua ada evaluasi kita, karena evaluasi orang tua itu bermanfaat besar bagi kehidupan tumbuh kembangnya anak di dalam kehidupan mereka. Anak yang paling kasihan itu siapa? Anak yang paling kasihan itu ketika mendapatkan orang tua yang tidak pernah mengevaluasi kekurangan dirinya, lalu merasa paling benar,
lalu merasa paling lurus, lalu merasa paling mengerti tentang segala hal, menutup telinga, menutup akalnya, tidak mau belajar sama sekali, dan akhirnya menjadikan kehidupan kita penuh dengan berbagai macam masalah. Masalah itu timbul bukan karena Allah yang menyulitkan kita, masalah itu timbul karena kita menjadi orang tua tidak pernah mau mengevaluasi untuk menyadari kesalahan kita. Itu yang menjadi perhatian kita. Oleh karenanya, apa 5 perkara yang menyebabkan anak-anak gagal memberikan baktinya mereka kepada kita selaku orang tua? Dan ini merupakan satu perkara yang harus menjadi sebuah proses kesadaran kita. Yang pertama, ditulis Ibu, ya udah ditulis. Saya jelaskan dulu boleh, setelah itu baru ditulis, bolehlah. Yang pertama, gagalnya anak untuk berbakti kepada orang tua karena mereka tidak mendapatkan orang tua sebagai figur yang qurrata ayun antara suami dan istri di depan mereka sebagai anak dari suami istri itu. Makanya saya bilang kan gak usah ditulis dulu ya. Gak usah ditulis dulu, nanti setelah selesai nanti ditulis. Paham atau tidak paham? Paham kan? Nah, udah selesai berarti kajian kita. Jadi ketika kita menjadi orang tua lalu gagal memberikan figur kedamaian antara suami dan istri dan saling memberikan qurrata ayun antara suami istri di depan sang anak, maka setiap halilintar, setiap kilat dan setiap petir yang didapatkan dan dilihat oleh seorang anak dari kehidupan orang tuanya, maka itulah yang menjadikan anak susah berbakti kepada bapak dan ibunya, karena yang dia lihat itu penuh dengan teriakan dan penuh dengan halilintar dan kilat yang menyambar. Tidak akan selesai, Bu. Kita menganggap bahwasanya kerukunan itu untuk kita, salah. Kerukunan itu support system untuk seluruh anggota keluarga kita, Bu. Kalau ada seorang anak mendapati bapak ibunya saling mempertahankan ego, dan mempertahankan ego itu sampai mereka tidak mengenal tempat dan wilayah teritorial di mana mereka harus berdebat, dan akhirnya berdebat di meja makan, berdebat di ruang tamu, berdebat di dapur, akhirnya menjadikan anak susah untuk pulang ke dalam rumah ketika tahu di dalam rumah itu penuh dengan petir dan halilintar. Akhirnya apa? Anak nongkrong di kafe sampai jam 1 malam. Anak kumpul dengan teman gengnya. Anak kumpul dengan teman-teman circle-nya dan hobinya. Kenapa? Bukan karena fitrahnya anak itu rusak, enggak, Bu. Karena fitrahnya anak itu di rumah. Fitrahnya anak itu di rumah. Kalau ada anggota keluarga kita kok tidak nyaman di dalam rumah, pasti ada kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga itu, sampai akhirnya rumah tidak lagi bisa memberikan ketenangan. Makanya dalam bahasa Arab rumah itu disebut sebagai 2, Bu. Bisa disebut baitun, bisa disebut sakanun. Apa bedanya, Ustaz? Yo beda, baitun ba, ya dan ta. Sakanun itu adalah juga rumah. Bedanya apa? Baitun itu tempat tidur, sakanun tempat kita mendapatkan ketenangan. Bisa jadi rumah kita baitun, Bu, tapi belum tentu sakanun. Saya itu sebenarnya kalau disebut baiti jannati itu sebenarnya agak kurang pas kalau menurut bahasa yang saya pahami. Harusnya itu apa? Sakani jannati. Ya tempat saya mendapatkan ketenangan, itulah surga saya. Karena apa? Tempat tinggal itu disebut sakanun, tapi yang memberikan ketenangan. Tapi kalau hanya tempat kita tidur melepaskan lelah, pagi harinya bangun kita melanjutkan aktivitas, lelah lagi kita pulang, lalu pagi harinya melanjutkan aktivitas kembali, itu namanya tempat bermalam. Dari kata bata yabitu mabit, yang akhirnya isi masdarnya baitun, rumah tempat kita bermalam. Makanya akhirnya bisa jadi anak kita susah berbakti kepada kita sebagai seorang bapak, karena mungkin kamu sebagai bapak bentak-bentak ibunya di depan matanya dia. Bisa jadi ada seorang anak susah mendengarkan kata-kata ibu ketika ibu pernah dilihat olehnya merendahkan bapak, padahal dia tahu semua rezeki itu salah satunya ditanggung sama bapaknya. Lalu ibu merendahkan bapaknya, merendahkan suami ibu di depan sang anak. Lalu anak itu bukannya salut sama ibu, anak itu bingung. Lah terus saya itu gimana? Sehingga akhirnya
Kita ini suka sekali berkata, apa kurangnya ibu ngerawat kamu? Mungkin nggak kurang, Bu. Tapi mungkin kurangnya ibu bukan ketika ngerawat anak, tapi ketika khidmah kepada sang suami. Banyak laki-laki yang suka berkata kepada putranya, bapak ini kurang apa? Papa ini kurang apa sama kamu? Semua yang kamu butuhkan Bapak butuhi, semua penuhi. Papa dari pagi sampai malam kerja. Mungkin anak kita mengatakan papa itu tidak kurang, tapi kekurangannya adalah papa sering membuat mama itu meneteskan air mata. Itu tidak akan pernah nyaman, Bu. Dan apa akibatnya? Dia akan cuek, dia akan membangun border. Lalu akhirnya ketika dia membangun border, dia tidak peduli tentang bapak dan ibunya. Kenapa? Terlalu sesak dadanya ketika sudah membicarakan bapak dan ibunya. Maaf ya Bu, saya pernah ada orang yang konsultasi sama saya. Lalu berkata beliau, ada nggak Ustadz pintu surga selain harus melewati bapak dan ibu saya? Coba Bu, itu sudah getir banget dia melewati hidup. Loh, saya tanya, loh kenapa tuh pertanyaannya gitu? Iya Ustadz, ada nggak? Saya tuh pengen nyari surga, tapi yang nggak usah ada sangkutan, yang tidak ada sangkutannya dengan bapak dan ibu saya. Ya saya bilang nggak ada. Menetes air matanya sedih. Karena dia merasa bahwasanya ujian terbesar dia itu ya bapak ibunya. Jangan kita merasa bahwasanya ujian itu hanyalah, oh ujian saya itu anak saya. Bisa jadi anak kita ngomong sama teman-temannya dan berkata, ujian saya itu ya bapak ibu saya. Tanpa kita sadari. Makanya akhirnya mari kita merenungkan di dalam surat Al-Furqan 74. Gak usah ditulis, nanti aja gampang. Coba ibu lihat surat Al-Furqan 74. Ayo bareng-bareng doa sama-sama sama saya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu hafal kan doa ini? Hafal. Mari kita bedah dari tafsir dan tahlil lafzi. Tahlil lafzi itu dibedah secara kata, Bu. Di dalam doa ini kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami. Jadi apa? Qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa? Penyejuk pandangan yang menenangkan hati, menenangkan pikiran. Bukan hanya menyejukkan pandangan, menenangkan hati, menenangkan pikiran, Bu. Maka jadikanlah kami dan pasangan kami menjadi penyejuk pandangan, penenang hati kami, jiwa kami, dan anak-anak kami pun sama. Dan jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Kita harus paham ya, Allah itu kalau meletakkan setiap kata dan setiap kalimat itu punya makna, bukan tanpa makna. Karena apa? Allah itu maha alim. Setiap pemilihan kata selalu ada korelasi dan makna yang harus kita gali dan kita peroleh. Artinya ketika Allah menyebutkan pada surat Al-Furqan 74 min azwajina, lebih dulu daripada kata dzurriyyatina. Azwajina itu artinya apa? Azwajina itu artinya apa, Bu? Hah? Azwajina itu artinya apa? Udahlah, itu udah kajiannya sudah. Azwajina artinya apa? Pasangan. Dzurriyyatina artinya apa? Keturunan. Kenapa disebutkan kata pasangan dulu, setelahnya itu kata keturunan? Simpel kok, kata Imam Ibnu Katsir. Karena sesungguhnya kalau kamu ingin memperbaiki anakmu, kamu perbaiki dulu hubungan kamu antara kamu dengan pasangan hidupmu. Kalau kamu sudah saling menjadi qurrata a'yun, saling menenangkan, saling memberikan kedamaian, menenangkan hatimu dan menenangkan jiwamu, anakmu nanti akan menjadi qurrata a'yun. Tapi ketika kita memahami ayat ini lalu kita geser dengan sebuah makna yang luas, berarti kalau ada orang tua tidak saling memberikan qurrata a'yun, mereka saling melempar halilintar dan kilat, anaknya pun akan melemparkan halilintar dan kilat. Dan akhirnya apa? Anak itu gagal untuk mendatangkan narasi dan latar belakang. Wainya dia untuk berbakti itu susah, Bu. Kenapa? Ya karena yang dia lihat dan tiap waktu yang dia dapatkan ibunya ngomong tentang bapaknya, bapaknya ngomongin tentang ibunya. Dan akhirnya penuh pikiran dia. Kita merasa ketika ngomong sama anak kita mendapatkan loyalitas dan pro dari dia, tanpa kita sadari bapaknya pun meminta itu loyalitas dari sang anak. Siapa yang terpecah, Bu? Siapa yang terpecah jiwanya? Anak, Bu.
Sang bapak merasa anak-anak itu dekat sama saya dan dia bangga dengan kalimat itu. Sang istri pun tidak mau kalah, anak itu dekat sama saya, bukan dekat sama bapaknya. Siapa yang akhirnya terpecah dan terbelah? Anak. Karena apa? Karena orang tua yang gagal memberi qurrata ayun itu menciptakan sebuah poin penting. Susahnya anak berbakti kepada orang tua yang semacam itu. Makanya sebelum kita menggugat pasangan kita terhadap segala sesuatu, coba deh kita berpikir, memang bukankah kesabaran yang paling besar itu kesabaran dalam pernikahan? Sabar itu kan ada 3, betul atau tidak, Bu? Betul atau tidak? 3. Sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar ketika menahan larangan. Yang ketiga, sabar ketika kita menghadapi musibah. Di antara 3 sabar ini, para ulama salaf mengatakan mana yang paling tinggi dari 3 sabar itu? Paling tinggi itu sabar dalam taat. Nah, sabar dalam taat itu cakupannya apa, Bu? 1, sabar ketika berbakti kepada orang tua. Itu number 1-nya. Nomor 2-nya apa? Sabar menghadapi pasangan hidup. Itu nomor 2 dalam sabar ketaatan. Makanya akhirnya disitulah kita memahami betul seluruh perkara yang menjadikan kita berantakan bersama pasangan kita, yang menjadikan kita tidak memahami proses berkeluarganya kita merupakan bagian dari satu ibadah, lalu menikmati setiap permusuhan dan membiarkan setiap pertikaian itu berlarut-larut. Tidak ada yang menjadi korban kecuali adalah anak, ketika anak itu susah merangkai bagaimana dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya terus memberikan suasana yang keras dan suasana yang panas setiap waktunya. Jadi ibu, sebelum anak qurrata ayun, kita itu harus qurrata ayun. Qurrata ayunnya seorang laki-laki itu apa sih, Ustaz? Simple, gampang ngasih ridho sama istri. Tanda qurrata ayunnya istri kepada suami itu apa sih, Ustaz? Tanda qurrata ayunnya istri kepada suami itu simple. Dia memandang suaminya bahwasanya ridho suaminya itu merupakan pintu surga untuknya. Situ, Bu, ketemu qurrata ayun di situ. Kan saya sudah ngomong sama ibu-ibu, hari ini yang hilang bukan majelis ilmu, Bu. Majelis ilmu mah sekarang di mana-mana penuh. Yang hilang itu apa? Keberkahan mata kita melihat pasangan hidup kita. Itu yang hilang. Kadang-kadang yang kita khawatirkan itu apa? Ngaji. Kadang-kadang itu apa? Akhirnya apa? Hanya memilih pada tema yang menguntungkan dirinya saja. Hak-haknya istri. Ngaji dia. Tapi ketika berkaitan kewajiban istri, mepet dia. Ada tugas sekolah, saya nggak ngaji hari ini. Bisa jadi terjadi sama dengan laki-laki. Saya nggak mengatakan cuma ibu, sama dengan laki-laki. Banyak laki-laki itu ketika membahas tentang hak-haknya suami, bahwasanya pintu surga seorang istri di keridhaan seorang suami, senyum bahagia. Lalu setelah kajian ngomong, Ustaz, sampaikan lagi nanti pas kajian di rumah, yang gitu. Bukan masalah menang-menangan ilmu itu. Karena pernah terjadi sama seorang ulama, Syekh Nasir Umar. Syekh Nasir Umar itu seorang ulama di Timur Tengah itu, pernah beliau ngomong satu kajian, Bu. Terus dia menyampaikan hak-haknya seorang istri. Ada perempuan di belakang, ahsanta ya Syekh, bagus banget materinya gitu. Nomor 2, nomor 3, luar biasa Syekh, semoga Allah itu mencerdaskan Syekh. Itu komentarnya beliau. Setelah membahas ada sekitar 10 haknya istri, lalu sang Syekh ini mengatakan, sekarang kita bahas haknya suami. Baru dibahas nomor 1 yang di belakang. Antum ngomong apa sih gitu. Nah gitu lah. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, Bu. Kapan kita bisa untuk melahirkan qurrata ayun? Berangkat dari sebuah proses yang dinamakan ihtisab. Ihtisab itu apa sih, Ustadz? Ihtisab itu bahwasanya ketika ibu mendapatkan apapun yang ibu jalani berumah tangga dari pagi sampai malam, akad sama Allah, transaksikan sama Allah. Ya Allah, saya hari ini dengan seluruh aktivitas yang telah menunggu saya, dengan seluruh khidmah dan kewajiban dan pekerjaan saya kepada suami dan kepada anak, saya niatkan hanya untuk menjemput rahmat-Mu semata. Itu ihtisab, Bu.
Dan ihtisab itu yang akan menghapuskan kekecewaan. Ihtisab itu yang akan meringankan kesedihan, Bu. Ketika apa yang kita perbuat terkadang tidak bersambut baik dari sang suami. Karena bagaimanapun suami itu tetap manusia biasa. Yang terkadang dia bisa fokus sama ibu, terkadang dia fokus terhadap perkara yang lain. Dan kita tidak bisa menuntut suami kita atau istri kita, fokus dong sama saya, lihat mata saya. Tidak bisa terus-terusan. Dia juga punya sesuatu yang mungkin akan dia jawab ataupun yang lainnya. Tapi kalau kita tidak memiliki ihtisab bahwasanya apa yang kita lalui dalam kehidupan berumah tangga itu ujungnya muaranya adalah Allah, maka pasti setiap perasaan ibu ketika tidak terpenuhi ibu marah, dan setiap logika laki-laki ketika tidak terpenuhi pasti marah. Tidak akan selesai, Bu. Ibu panjang perasaannya, pendek logikanya. Laki-laki pendek perasaannya, panjang logikanya. Makanya kalau ibu ngomong dasar laki-laki tidak punya perasaan, salah, Bu. Ada, tapi sedikit. Ya, karena itu yang menjadikan kita akhirnya memahami. Makanya kita harus memaafkan. Jangan sampai menggumpal di dalam dada kita. Karena apa? Banyak orang ketika menikah kayak menyimpan bom waktu, Bu. Mungkin dia berjumpa bersama suaminya, berjumpa sama istrinya, tapi tiap waktu dia dendam sama pasangannya. Walaupun bisa tersenyum, walaupun tersenyumnya itu kadang-kadang dipaksakan. Kita harus betul-betul memvalidasi. Kita ini harus merilis, Bu, perasaan hati kita. Ya betul-betul pasangan inilah yang Allah kirim untuk kita. Lah kalau kita belum selesai, posisi kita dengan suami kita belum selesai, ketika pekerjaan suami istri ini belum selesai, belum mampu menjadi qurrata a'yun dan belum mampu menjadi sahabat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, maka yang akan mewariskan sesuatu yang negatif siapa? Yang mewariskan yang negatif itu ya akhirnya adalah anak-anak kita, Bu. Akhirnya dia menjumpai bahwasanya rumah itu bukan tempat nyaman. Rumah tempatnya dia tidur, tapi bukan tempat nyari nyaman. Nyari nyamannya kemana? Tempat gengnya. Nyari nyamannya kemana? Teman circle-nya. Nyamannya kemana? Narkoba, naudzubillahi min dzalik, minuman keras dan lain sebagainya. Kenapa? Dia tidak mendapatkan endorfin kekeluargaan. Dia mendapatkan endorfin yang membuat dia tenang, yang bernama keluarga. Dan itu terkadang kembalinya masalah kepada kita. Makanya kita harus mulai dengan saling memaafkan. Ada kisah nyata, Bu. Kisah nyata ini salah satu Ustaz, yaitu Ustaz Zaidul juga menjadi saksi kisah yang saya akan sampaikan ini, Bu. Kami pernah mendapati sebuah kisah dari orang yang diberikan anugerah kelebihan dalam masalah kesehatan di daerah Sumatera, tepatnya di daerah Padang. Ada seorang laki-laki, Bu, dia terkena koreng di bawah matanya, di bawah telinganya sini. Lalu membesar sampai jadi borok. Tahu borok? Borok. Ada nanahnya dan akhirnya berlubang, Bu, di salah satu kabupaten di Sumbar. Dokter di kabupaten sudah angkat tangan dan mengatakan dirujuk aja ke pusat, ke Padang. Kami sudah tidak bisa, sudah angkat tangan. Dalam perjalanan untuk ngurus kepergian beliau dari kabupaten ke Padang kota, ada yang memberikan informasi kepada beliau, tidak apa-apa, sembari kita ngurus, kita mau ke pusat, kita coba ikhtiar ke beberapa orang yang kita lihat beliau memiliki referensi dalam kesehatan medis. Akhirnya datang ke salah satu orang. Lalu ketika dilihat lukanya sama beliau lewat WhatsApp, suruh ngirim pakai WhatsApp. Lalu beliau berkata, tanya sama beliau, ada dendam tidak? Orang kan merasa bahwasanya selama ini penyakit fisik tidak ada hubungannya dengan masalah perasaan. Oh, ada, Bu. Pola pikir itu lebih dominan daripada pola makan. Makanya ibu sering dapati kan ada teman kita makan apa saja, santan, jeroan, hati, otak-otak, makan semua sehat. Ada teman kita kadang-kadang sehat banget tapi sering sakit, imunnya nambah dan lain sebagainya. Karena memang yang paling berperan itu pola pikir dulu. Lalu akhirnya yang sakit ini, pasien itu mengatakan, enggak ada dok, enggak ada. Yakin, enggak ada. Udah datang aja ke sini. Datang sama istrinya. Ditanya lagi sama beliau, punya dendam enggak, Pak? Enggak ada. Yakin? Enggak ada. Yakin?
Dendam dah. Akhirnya beliau nangis. Ternyata dendam sama istrinya. Belum selesai. Belum selesai. Mau udah tahu lanjutannya. Jangan gitu. Ini yang membuat saya tidak sabar nih kayak gini nih. Belum selesai. Lalu akhirnya ditanya, kenapa Pak dendam sama istrinya? Nanti kalau ada Ustaz Jadul ngajar di sini enggak? Kalau ngajar di sini tanya sama beliau kisah ini. Maka kemudian ditanya sama istrinya, sama beliau, dendam kenapa sama istrinya? Mengalirlah sebuah cerita. Apa ceritanya? Istrinya pernah selingkuh. Oh enggak, lagi beda. Selagi perempuan enggak pernah salah. Perempuan istrinya itu pernah selingkuh dengan orang di kampung, nggak sampai perzinahan, hanya cicat-cicat. Lalu akhirnya sang istri itu sudah menyadari kesalahan dan minta maaf sama beliau. Istrinya pun pada saat itu kata beliau ngaku, loh bang masih dendam kah gitu. Akhirnya mengatakan iya. Ditanya kenapa kok tidak dirilis dendam itu, tidak dikeluarkan gitu. Maka beliau mengatakan bahwasanya gimana saya memaafkan, karena laki-laki yang menjadi perselingkuhan istrinya itu satu kampung, Bu. Setiap dia keluar ke rumah atau mau ke masjid ketemu laki-lakinya, akhirnya apa? Naik turun emosinya. Paham? Sampai akhirnya itulah yang tidak bisa tuntas akhirnya dendam itu. Sampai akhirnya ketika dia sudah rilis, dikeluarkan, divalidasi, kamu benar nggak salah, divalidasi. Dan nggak apa-apa kalau memang kamu marah. Istrinya pun disuruh jangan Bu, jangan diceramahin, biarkan aja dia meluapkan apa yang dia ingin sampaikan. Istrinya pun sama, istrinya terus diam. Setelah selesai dia menyampaikan itu, maka disampaikan kepada beliau, maaf Pak, saya tanya, sekarang sudah memaafkan istrinya belum? Terus dia mengatakan sudah. Kenapa kok memaafkan? Karena semenjak saya sakit borok ini, tidak ada yang paling setia ngurusin saya tanpa rasa jijik, tanpa rasa letih, itu istri saya. Jadi betul-betul sudah memaafkan, maafkan. Nggak ada lagi ganjalan di dalam hati, nggak ada. Masya Allah, Bu. Setelah itu pulang, juga tetap ke Padang Kota untuk berobat secara medis. Tapi seiring dengan pengobatan itu, seiring dia memaafkan istrinya dan istrinya berkhidmah untuk membalas semua yang dia mampu kepada sang suami dengan izin Allah. Luka yang asalnya bolong, saya tahu betul itu. Luka yang asalnya bolong itu mengecil, kering. Dan akhirnya dengan izin Allah semata sembuh. Tanya sama para dokter, apa sih perkara yang menyebabkan penyakit berat? Itu pasti masalah manajemen stres yang tidak tuntas. Dan manajemen stres itu apa yang paling kuat? Dendam. Makanya kalau akhirnya kita tiap waktu membiarkan pikiran kita dijajah sama setan untuk melihat kekurangan terus pasangan kita, ibu yang jadi korban, suami kita yang jadi korban, anak yang tidak mampu berbakti kepada orang tua. Ibu kadang-kadang sadar nggak ada yang namanya khonas. Khonas itu aplikasinya gimana Ustaz? Ibu bertengkar sama suami. Ibu tahu meminta maaf lebih dulu itu tidak menghinakan ibu, ya atau tidak? Ya atau tidak? Kalau ibu meminta maaf terlebih dahulu salah satu sifat wanita surga. Tapi walaupun kita tahu ilmunya, tapi di dalam hati kita ngomong apa? Nggak usah minta maaf, biarin aja. Itu khonas. Sama dengan suami. Suami ketika bertengkar sama istrinya, kemudian kita tahu nih, memang perempuan tuh bengkok. Mau diapain dong bengkok? Didominasi dengan perasaan. Bengkoknya perempuan itu bukan hina dan bukan kurang, justru kelebihannya. Karena korden tuh kalau nggak bengkok-bengkok tuh jadi nggak bagus. Coba kalau korden lempeng gini nggak enak, Bu. Korden yang mahal tuh begini-begini. Nanti kalau ibu foto samping korden. Maka akhirnya ketika sang suami tahu, tapi ternyata susah kita itu memaafkan, itu biasanya datang dari mana? Khonas. Karena setan itu ada di dalam rumah kita.
yang terus bagaimana mewariskan perselisihan, pertikaian, perang dingin di antara suami istri setiap waktunya. Sampai kita sering jumpai ada suami istri sampai 1 tahun 2 tahun tidak bicara walaupun satu atap. Ada atau tidak ada? Ada. Kok dijawab ada sih? Karena itu ada. Karena maaf ya Bu, setan itu tidak ada yang diniatkan kecuali bagaimana merenggangkan hubungan kita dengan suami istri kita. Saya ambilkan contoh. Kalau saya akan minum minuman ini, saya akan minum nih minuman ini. Kira-kira setan ngeliatin saya atau tidak ngeliatin saya? Ngeliatin. Kalau saya membaca bismillah, setan bisa minum di tempat minuman ini? Tidak bisa. Kalau saya tidak membaca bismillah, setan ikut nyemplung minum sebelum kita minum. Itu setan. Masalah minum Bu. Jadi yang ngasih makan minum kita, yang ngasih makan minumnya setan itu orang-orang yang tidak paham sunnah. Makanya setan tambah gede. Kenapa? Kita yang ngasih makan. Kita mau badir, manfaatin sama setan. Kita minum tidak baca bismillah, makan nggak baca bismillah, kenyang mereka sebelum kita kenyang. Kalau setan saja, seorang Umar Mita mau minum saja, setan itu ngeliatin. Ini bukan berarti nanti kita ngolok-ngolok setan ya, setiap mau minum, ngeliatin ya. Nggak gitu. Maka sudah, tadaburnya itu sederhana Ibu. Kalaulah dirimu wahai Umar Mita mau minum saja, dilihatin setan dan apa manifestasi dan profit yang bisa diambil setan dari kamu minum, apalagi hubungan suami istri. Kalau ibu-ibu, ambil istri saya Bibu. Kalaulah Bibu saja ketika mau makan bubur ayam, dilihatin sama setan, baca bismillah atau enggak? Bubur ayam Bu 15.000. Kalau pakai sate 22.000. Loh, kalau urusan bubur 15.000 saja setan memperhatikan supaya bisa ngambil manfaat. Ibu nikah sama seorang laki-laki terus setan tidak ngambil manfaat, berarti selama ini kita tidak paham sunnah. Setan itu di rumah kita, nempelnya di kamar, nempelnya di dapur, nempelnya di ruang tamu. Makanya kadang-kadang kita menjumpai ada istri lagi masak, tenang, tiba-tiba kepikiran sesuatu. Lu masakannya ditinggal gak jadi masak. Ya karena setan. Karena apa? Setan itu yang mengalir pada aliran darah. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya, kalau kita terus menikmati narasi permusuhan dan pertikaian, dan selalu dimulai dari merasa paling benar sebagai seorang suami dan merasa paling benar sebagai istri dan merasa paling berkorban, kalimat mantranya setan itu kepada suami istri itu apa? Merasa paling berkorban. Kalau itu sudah ada, selesai Bu, anak kita susah menjadi qurratu ayun. Dimulai dari kita, ketika kita tidak mampu min azwajina qurratu ayun sebelum dzurriyyatina. Dan itu menjadi masalah kita. Kadang-kadang ada ibu yang suka ngomong, kurangnya saya apa sih nak, kok sampai kamu nggak berbakti sama ibu? Mungkin ibu secara personal sama dia nggak kurang, tapi caranya ibu merendahkan bapaknya yang menjadi suami ibu, sadar atau tidak sadar, ngejek atau merendahkannya di depan seorang anak, itu yang membuat seorang anak susah untuk berbakti sama ibu. Kenapa? Karena ibu memulai dengan sesuatu yang gampang merendahkan orang, terutama orang yang berjasa dalam hidupnya. Ada bapak-bapak ngomong, saya tuh nggak pernah bentak kamu nak, nggak pernah ngapa-ngapain kamu, kok kamu gitu sama Abi, kok kamu gitu sama papa gitu. Mungkin sama dia kita nggak pernah bentak, tapi kita sering bentak istri kita di depan seorang anak. Mana ada kekuatan anak bisa ngeliat ibunya dibentak lalu dia terdiam? Nggak bisa Bu, fitrahnya anak. Dia pernah berdetak jantungnya dengan jantung ibunya selama 9 bulan kok. Ya nggak bisa kayak gitu. Bentakan seorang suami kepada istri terdengar oleh seorang anak, rusak itu selnya dia itu. Akhirnya apa? Motorik dia dalam keimanan untuk berbuat taat dan berbakti kepada orang tua jadi susah. Akhirnya apa? Dia mencari tempat pelarian di luar rumah. Jadi kalau ada anak kita mengatakan sudah nggak betah di rumah, jangan buru-buru kita langsung mengatakan ya sudah, memang hukum pubertas. Jangan gitu. Tidak selamanya gitu Bu. Bisa jadi bukan masalah pubertasnya,
Tapi masalahnya itu apa yang terjadi dalam kehidupan rumah kita. Dan indah betul Allah itu ketika menyebutkan kata dzurriyyah diletakkan setelah kata azwajina. Saya ketika membaca tafsirnya itu, ya Allah, betapa agungnya Allah kalau sudah meletakkan ilmu pada kehidupan kita menjadi cahaya dan menjadi petunjuk. Makanya akhirnya apa? Dimulai dengan saling memaafkan. Orang yang paling pantas kita maafkan itu siapa? Ya pasangan hidup. Kalau saya sering menyampaikan di banyak sekali video, orang yang paling pantas kita maafkan itu dua. Satu, orang tuamu. Dua, pasangan hidupmu. Orang yang paling pantas kamu maafkan. Kecuali sudah melakukan kemaksiatan dosa besar, nah silahkan diselesaikan dengan cara yang ditentukan syariat. Contoh zina, lalu tidak mau berhenti dari zinanya, silahkan diselesaikan. Daripada nanti akhirnya bersama dan melahirkan banyak kemaksiatan dan akhirnya menjadi orang yang benci sama kenikmatan kalau disatukan terus. Tapi kalau masih bisa sabar terus, silakan teruskan kalau dia memang mau bertaubat. Tapi kita harus selesaikan itu. Makanya kita maafkan. Hidup itu terlalu berat, Bu. Kalau akhirnya di dalam hidup kita itu hati kita menyimpan satu nama. Kalau nama itu adalah nama pasangan kita, hate is heavy. Benci itu berat banget. Terutama kalau yang kita benci itu adalah pasangan hidup kita. Tapi kita sok merasa kuat lalu tetap bertahan di dalam satu atap. Daripada ibu sok bertahan kuat, apa nggak lebih baik saya maafkan ya Allah? Itu kan jauh lebih enak dan jauh lebih mampu untuk merilis perasaan kita. Daripada kita mengatakan ya sudahlah, lah gimana lagi, umur sudah tua. Kenapa nggak dirubah perspektifnya? Sudah, saya maafkan. Karena itu yang akan menjadikan Allah melapangkan kita. Ibu, maafkan suaminya kalau ada kekurangan. Ibu diuji oleh Allah dengan perasaan, di mana ibu selalu ingat kekurangan seorang suami. Itu memang fitrah bengkoknya wanita. Tapi maafkan ibu, supaya ibu nanti dipanggil oleh pintu memaafkan kelak di surga. Karena sesungguhnya nama pintunya surga itu ada 8. Ada pintu sholat, pintu puasa, pintu sodakoh, pintu jihad, pintu royan, pintu ridho, pintu taubat, pintu memaafkan. Dan siapa orang yang paling berat kita maafkan? Yang paling berat kita maafkan itu ya suami kita. Kan saya sudah pernah menyampaikan sebuah narasi untuk memberikan kepada kita kekuatan. Sejelek-jeleknya suami kita, ada perempuan yang jauh lebih mulia daripada ibu, tetapi Allah kirimkan laki-laki yang lebih bejat daripada suami kita. Siapa itu? Asiyah binti Muzahim dengan Fir'aun. Sejelek-jeleknya istri saya hari ini, maka ada laki-laki yang jauh lebih baik daripada saya, tetapi dikirimkan perempuan yang lebih bejat daripada istri saya. Siapa itu? Nuh dan Lut. Ketika mereka mendapatkan dua istrinya tidak beriman kepada Allah. Coba bayangkan, Bu, apa enggak berat, Bu? Jadi nabi, jadi rasul, tapi pasangan hidupnya enggak beriman. Kira-kira omongan orang pada zaman Nabi Nuh itu kayak apa? Halah Nuh, enggak wain kita. Istrimu aja enggak beriman. Ya, itu bahasanya kayak gitu. Kayak Asiyah binti Muzahim. Misalkan Asiyah mendakwahi mungkin pembantu dan orang yang kerja di istananya, beriman gitu Asiyah. Orang mungkin mikir, alah Asiyah ngomongin iman, suaminya aja ngaku Tuhan. Apa nggak berat, Bu? Kenapa Allah kirimkan dalam episode kehidupan para nabi? Di antara para nabi itu kehidupan keluarganya itu nggak mulus 100% dari awal, Bu. Supaya ngasih pelajaran kepada kita. Lu para nabi aja diuji dengan keluarganya. Lu apalagi kita, Bu. Coba kita lihat ya. Rata-rata panggung kehidupan para nabi itu tidak mulus. Semuanya 100% dengan keluarganya. Nabi Nuh diuji istri dan anak. Nabi Lut diuji dengan istri. Nabi Ismail diuji dengan istri pertama. Betul atau tidak? Sampai diganti lalu nikah kembali dengan yang kedua. Maryam diuji dengan keluarga besarnya. Rasulullah diuji dengan pamannya. Kenapa kehidupan panggungnya para nabi itu tidak mulus gitu 100% itu? Suaminya baik, istrinya solih, anaknya beriman, taat, keluarga besarnya beriman. Kan harusnya begitu. Kenapa? Karena mereka role model untuk orang beriman, kan harusnya gitu. Harusnya kehidupan para nabi itu betul-betul 100% mulus harusnya.
Tapi kenapa kok mereka tidak mulus 100%? Karena Allah ingin ngasih tahu kepada kita, kata Imam Qurtubi, lah kalau nabiku dan rasulku dan penduduk surga dari kalangan wanita, aku kirimkan ujian bernama keluarga, lu apalagi cuma kamu, bukan nabi, bukan rasul. Dan itu yang kadang-kadang bisa untuk melapangkan jalan berpikir kita. Jadi sebelum nanti ibu mau ngomong tentang suaminya di depan anak, pikir 1000 kali sebelum ngomong itu ya. Makanya itu yang harus selalu menjadi perhatian kita. Gagalnya anak birrul walidain kepada orang tua itu apa? Gagalnya anak di dalam birrul walidain itu karena mereka tidak menjumpai bapak dan ibunya saling memberikan qurrata a'yun ya. Makanya nanti pulang ketemu suaminya ngomong, engkaulah qurrata a'yun di dalam hidupku. Habis itu beneran bu, jangan habis itu gitu, enggak. Jangan gitu. Karena sesungguhnya itu merupakan bagian dari surat Al-Furqan 74. Paham sampai di sini? Yang kedua, apa yang menyebabkan gagalnya manusia untuk memberikan qurrata a'yun dalam kehidupan? Yang kedua, gagalnya manusia di dalam memberikan birrul walidain kepada orang tua itu apa? Yaitu adalah ketika orang tuanya tidak paham komitmen dan kewajiban sebagai seorang bapak dan sebagai seorang ibu. Kalau tadi kan sebagai pasangan, kalau yang kedua itu gagal memberikan komitmen dan kewajiban kepada anak. Akhirnya sang anak melihat bahwasanya tidak ada yang menyibukkan bapaknya kecuali urusan pekerjaannya, profesinya, dan hobinya. Dan dia tidak menjumpai ibunya kecuali sibuk dengan circle-nya dan mungkin sosial medianya. Makanya maaf ya, kalau kita memahami bahwasanya menjadi bapak itu melahirkan 3 hal. Ada komitmen, ada kewajiban, ada konsekuensi. Sama pula ketika kita menjadi istri itu ada komitmen, ada kewajiban, ada konsekuensi. Maka ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, itu yang akan menjadikan anak sulit untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? Dia tidak punya memori indah untuk berbakti kepada orang tuanya. Kan saya sudah ngomong beberapa kali pertemuan yang lalu, Ibu. Apa yang saya sampaikan? Berikan memori indah yang menjadikan anak kita gampang mengingat memori indah itu untuk berbakti kepada kita. Dan itu memang harus dikorbankan. Makanya maaf, jadi bapak itu jangan telat nakal, Bu. Kalau jadi laki-laki telat nakal, akibatnya siapa yang menanggung? Anak. Udah jadi punya anak, masih main perempuan, masih main game, telat nakalnya. Kalau telat nakalnya, akhirnya sulit anaknya untuk ingat kepada bapaknya. Karena sesungguhnya ketika kita menikah, maka sesungguhnya kedewasaan itu menjadi satu harga mati yang tidak bisa dipisahkan ketika menjadi bapak dan menjadi seorang ibu. Makanya maaf ya Bu, saya kurang setuju. Hari ini ada satu tren yang viral. Trennya itu apa? Membandingkan sebelum nikah dan sesudah nikah di tren Instagram. Jadi ada tren, ada tim saya ngasih tahu sekarang itu ada tren, Ustaz. Trennya apa? Trennya itu yaitu membandingkan before dan after, before marriage dan after marriage. Sebelum menikah dia bawa PS-nya banyak. Terus ketika sudah nikah gendong anak 2, kerepotan. Hidup itu memang harus berjalan. Tidak mungkin kita stuck di satu posisi. Ada ibu-ibu before marriage makan ini, minum kopi ini, minum makanan ini. Ketika after marriage makanya dadar terus. Gitu amat sih memaknai kehidupan pernikahannya. Saya tuh malah akhirnya mikir, orang yang memposting kayak gitu tuh mikir saya, emang dia nggak mendapatkan sisi lain dari apa yang dia perlihatkan? Itu kan akhirnya video tersebut walaupun tampaknya ringan untuk lucu-lucuan, tapi tidak lucu bagi mereka yang paham tentang keluarga dan arti keluarga. Bagi seorang family man, itu video itu nyindir, itu video itu tidak enak. Kenapa? Karena kamu tidak tahu rasanya ketika sudah punya anak dibandingkan ketika kamu selama ini ngelihat orang yang mereka berdoa belum dikasih karunia anak.
Lah kalau ada laki-laki belum selesai dengan urusan dirinya, permainannya, maka akhirnya apa? Ya anak yang akhirnya menjadi korban dari apa yang dia tidak selesaikan dulu. Menjadi bapak itu bukan hanya sekedar urusan harta. Menjadi bapak itu urusan dia membuka seni komunikasi dengan anak. Karena salah satu role model saya kalau menjadi bapak itu kayak Nabi Yakub, Bu. Kenapa saya suka dengan Nabi Yakub dalam masalah menjadi seorang bapak? Nabi Yakub itu indah. Kenapa? Lu mimpinya Yusuf itu sampai diceritakan kepada Nabi Yakub bapaknya. Itu kan berarti seorang bapak mendapatkan trust dari seorang anak bernama Yusuf alaihissalam. Nah ini yang kurang. Sama pula ketika kita mendidik anak kita seorang perempuan, dan ibu harusnya paham, sesama perempuan itu harusnya ngerti. Tapi maaf ya Bu, ini salah atau benar? Justru yang sering kita lihat, ibu itu kadang-kadang kewalahan ngurus anak perempuan. Padahal kan harusnya satu jenis ya, satu jenis kelamin. Tapi memang begitulah, mengurus anak perempuan itu terkadang membutuhkan banyak pengorbanan. Makanya akhirnya yang kedua, kalau kewajiban, komitmen dan konsekuensi tidak dilakukan, maka tidak punya memori indah dari pengorbanan seorang bapak kepada seorang anak. Susah anak itu. Maaf ya Bu, maaf sekali. Kenapa anak, ini tidak general tapi ini kasuistik. Kenapa sering kita jumpai anak keluarga miskin, justru anaknya itu lebih mampu berterima kasih kepada orang tuanya dibandingkan anak yang lahir dari keluarga yang lapang hartanya dan finansialnya sudah matang. Karena mungkin sang anak dari keluarga pas-pasan itu melihat bagaimana struggling bapaknya, ibunya, ada yang cari buruh cucian, ada yang tukang batu pulang dalam kondisi, anaknya itu melihat betul. Jadi bapaknya itu tidak punya waktu untuk main-main. Bapaknya itu ngurus bagaimana jadi tukang batu, pulang nggak ada namanya ngurus. Habis dari mana Pak? Habis main layang-layang, nggak ada. Habis dari mana? Main PS, nggak ada dia. Anaknya tahu Pak. Makanya akhirnya maaf, ini tidak general. Tapi beberapa yang kita lihat tuh sering kayak gitu. Ibu sering lihat gak anak-anak yang mereka datang dari keluarga pas-pasan, ibunya sakit, anaknya yang ngerawat, anaknya jualan donat, jualan tisu Bu. Di Kemang Pratama komplek itu banyak yang jualan tisu. Kalau saya tanya sekolah, nak sekolah. Bapak di mana? Bapak ngojek. Ibu di mana? Ibu jadi pembantu di kompleks itu. Lah kamu ini jualan tisu disuruh sama orang tua atau sendiri-sendiri? Kenapa nak? Ya karena nggak pengen minta uang saku dari bapak dan ibu. Kadang-kadang itu bisa terjadi semacam itu. Kenapa? Karena pengorbanannya kelihatan. Makanya akhirnya yang menjadikan kita harus memahami adalah, betul kalau kita mendapati para ulama mengatakan sebab yang kedua, orang itu akhirnya gagal berbakti kepada orang tua karena menurut versinya anak, bapak saya itu lebih sibuk dengan hobinya daripada bersama dengan saya. Ibu saya itu sibuk dengan aktivitasnya daripada bersama saya. Hour time-nya tidak ada, quality time-nya tidak ada. Sehingga akhirnya anak itu merangkai sebuah sebab untuk menjadikan dia berbakti kepada orang tuanya itu tidak mampu. Padahal apa? Kita ini diperintahkan untuk banyak ngobrol, terutama untuk bapak. Saya kasih tahu kepada suami ibu dan saya sendiri nasihatin saya. Ngobrol Bu. Ngobrol itu salah satu tugasnya seorang bapak. Saya itu punya quality time ngobrol dengan anak itu habis sholat subuh. Muter-muter kompleks saya. Sama anak-anak. Ngobrol ini, ngobrol itu. Karena apa? Karena itu merupakan, itu pertama waktunya itu diberkahi oleh Allah. Yang kedua, anak itu baru bangun, bebannya belum banyak. Ngobrol. Dan saya ingat bahwasanya obrolan inilah yang nanti akan menjadi alasan mereka nanti ngobrol dengan saya di masa tua. Kalau ada seorang bapak tidak menghadirkan alasan untuk anak supaya anak itu menemani dia di masa tua, ya anak nanti susah. Kalau hanya bermodal supaya nanti dikasih nasihat ustadz, tidak bisa lama Pak dikasih nasihat ustadz itu. Makanya akhirnya yang kedua, orang tua yang senantiasa mereka itu melalaikan kewajiban, komitmen dan konsekuensi. Itu biasanya anak itu susah akan berbakti kepada orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cara pendidikan yang salah.
Ketika kita mendidik anak kita dari semenjak kecil, semenjak belia, tidak ada yang kita lakukan untuk anak kita kecuali yang kita lakukan anak kita itu mendidik orang tua, mendidik anak itu dengan dunia terus. Maaf ya ibu, kalau ibu saya mendidik anak kita hanya dengan niatan orientasi dunia tanpa putus setiap waktunya, dia akan memperlakukan kita secara transaksional sebagaimana dia belajar profit dan dunia dari kecilnya. Itu yang menjadi kurikulum. Kalau yang itu akan menjadi buah yang kita petik kalau kurikulumnya ketika mendidik anak itu dunia terus. Tapi ketika kita mendidik anak itu kita fahamkan tentang agama, nggak apa-apa, anak ibu tidak harus di pesantren kok. Saya termasuk yang setuju mengatakan tidak semua anak itu cocok dengan pesantren. Tapi kalaupun tidak di pesantren, maka wajib bagi kita itu memberikan narasi akhirat setiap waktunya. Di balik obrolan, kurikulumnya, jangan terus mikirin tentang dunia. Tapi maaf, kalau kita mendidik anak dari semenjak kecil, kita mendidik anak, sudah kita pikirkan khusus di sini, nanti di sini, sekolahnya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, kuliahnya di sini, kerjanya di sini, sudah pikirannya adalah investasi dunia. Ketika kita memiliki anak, jangan salahkan siapapun. Kalau ibu dan bapak suaminya dilihat olehnya sebagai objek transaksional semata. Saya pernah ceritakan nggak kisah nyata yang pernah saya alami? Ada seorang bapak-bapak, beliau sudah meninggal dunia, Allahumma firman. Ada seorang bapak-bapak, saat itu saya masih tinggal di Pamulang. Saya pernah ngajar di Bekasi. Saya datang ketika beliau mendengar beliau akan operasi, Bu. Datang saya. Datang. Lalu ketika datang saya tahu beliau itu punya anak 3. Pas ketika operasi tinggal beberapa menit lagi, qadarullah anaknya belum ada yang datang. Saya kan basa-basi ya Bu. Namanya orang jenguk ya, basa-basi saya ngomong. Tidak niat apa-apa. Anak-anaknya belum datang ya Pak. Malah nangis beliau Bu. Wah, saya jadi deg-degan kok nangis gitu. Saya khawatir kalau gulanya naik, nggak jadi operasi malah saya disalahin kan. Saya bilang udah Pak, maafin Pak kalau saya salah. Nangis, tetap nangis. Istrinya mencoba menenangkan, udah Pak, udah tenang, mau operasi gitu. Terus akhirnya beliau menyeka air mata. Lalu dia ngomong ke saya Bu, omongan ini nggak akan pernah saya lupa. Anak saya pagi ini nggak bisa datang Ustaz, karena mereka ada meeting yang nggak bisa ditinggal. Mereka cuma ngomong, sudah ya Pak, nanti nggak usah mikirin uang operasi, kita yang tanggung. Kata beliau pada saat itu ngomong, padahal yang saya butuhkan bukan uangnya, saya punya uang kok membayar operasi saya gitu. Yang saya butuhkan itu mereka datang, mereka membisikkan kalimat-kalimat tahlil, tasbih ke telinga saya sebelum saya operasi, karena saya operasinya bius total. Tapi mereka tidak bisa datang pagi ini, baru bisa datang nanti agak siangan. Terus ngomong begini Bu, ya yang salah bukan mereka, yang salah saya Ustadz, karena begitulah cara saya mendidik mereka dulu dari kecil. Misalnya kalau ini, ya saya diam, tapi kata-kata itu saya pakai terus untuk menjadi sebuah evaluasi saya sebagai orang tua. Kalau kita mendidik anak kita sudah tidak mengenalkan, dari obrolan kita tidak mengenalkan akhirat, kita terbiasa melihat anak kita bentak ibunya, kita diem aja, lalu kita tidak menyelipkan bagaimana kehidupan akhirat yang pasti dia akan temukan, bagaimana harapan kita bisa kumpul lagi nanti di akhirat. Tidak kita biasakan untuk mendengar kalimat itu dari kecil. Ya maaf, kalau pemikiran anak hari ini sudah kosong dari akhirat, ya yang akan merenggutnya itu adalah ya materialisme, dan akhirnya akan terjadi sebuah proses transaksional. Makanya akhirnya kan Allah sudah menyampaikan kepada kita lewat hadis Rasulullah dalam riwayat Baihaqi, man kanat hamhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi dunya ila ma qaddara lahu. Rasulullah itu mengatakan dalam satu riwayat yang sahih, siapapun orang yang obsesinya itu dunia tok di pikiran dia, mau jadi karyawan, profesi atau apapun, pebisnis, bahkan ketika menjadi orang tua pun yang dipikirkan tetap dunia, lihat apa yang Allah akan timpakan kepadanya. Allah timpakan 3.
Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah akan menjadikan kacamata kefakiran itu tepat di pelupuk matanya. Jadi tidak akan pernah merasa cukup. Itu yang pertama. Wa farraqa alaihi syamlahu. Kata Rasulullah, wa farraqa alaihi syamlahu itu apa? Dipecah. Semua urusannya itu dipecah-pecah sama Allah. Dipecah-pecah sama Allah. Para ulama ketika mereka memberikan tafsir, memberikan penjelasan terhadap hadis ini, termasuk yang dipecah itu urusan keluarganya dipecah-pecah sama Allah. Wa farraqa alaihi syamlahu. Farraqa itu dipecah-pecah. Syamlahu, semua urusannya itu dipecah-pecah sama Allah. Walam ya'tihi dunya ila ma qudira lahu. Tidak datang kepadanya kecuali dunia tok, tidak dapat pahala apapun di sisi Allah. Makanya akhirnya ini yang menjadikan kita paham, Bu, hari ini, Bu, sedang tren sekali orang tua dari semenjak kecil tuh kalau bisa apa yang bisa menunjang dia untuk bisa mendapatkan pekerjaan cepat nanti di masa dewasa, kita titip anaknya langsung di situ. Kalau orang dari kecil sudah kita ajarin untuk cinta sama dunia tanpa kita imbangkan dengan urusan akhirat yang lebih tinggi daripada urusan dunia yang kita tanamkan untuk mereka, ya selesai, Bu. Kita hanya dianggap sebagai angka oleh anak kita di masa kita tua. Sehingga ketika kita nelpon nanti selalu akan jawabannya, apalagi sih mah, kan kemarin sudah saya transfer. Ibunya lagi rindu, dijawabnya masalah transfer. Apalagi sih Pak? Iya nanti insya Allah gampang uangnya, 3 hari lagi ya saya kirim. Padahal bapaknya nggak membutuhkan itu sebenarnya. Tidak ada yang bisa membuat anak betah sama orang tua ketika sepuh kecuali karena dorongan akhirat, Bu. Betul, demi Allah itu. Karena apa? Karena semakin kita tua nanti, semakin kita ngerepotin banyak orang sebenarnya. Bukan karena kita sengaja, memang kondisinya dijadikan Allah begitu. Dan tidak ada yang mampu bertahan di sekitar kita kecuali orang yang mengharapkan pahala akhirat ketika bersama dengan orang tua yang sudah renta. Yang sekalinya tanya, ini apa? YouTube itu apa, nak? YouTube tuh begini-begini. Apa bedanya sama TV? Beda. Ya sudah, TV aja. Beda Pak sama YouTube. Diulang lagi. Ini WhatsApp ini terus gimana caranya? Ketika kita paham psikologi orang tua itu dijadikan terbatas oleh Allah dalam banyak hal, maka itulah makna kenapa Allah itu nyuruh kita mendidik anak kita itu akhirat dulu. Kenapa? Supaya ketika dia gede menemui kita di waktu tua dengan seluruh keterbatasan kita di masa tua, maka yang membuat duduknya anak kita itu karena akhirat. Karena tidak mungkin anak kita duduk itu karena dunia. Tidak mungkin. Karena kalau dia duduknya karena dunia, tidak betah dia. Maka dia akan menganggap, oh sudahlah sama babysitter aja. Tidak ada perkara yang bisa membuat seorang anak betah sama orang tuanya ketika tambah tua kecuali karena ridhonya Allah yang dia kejar. Ibu tahu kan gimana Uwais Al-Qarni, sudah saya sampaikan di sini. Uwais Al-Qarni itu ketika ibunya yang sudah sepuh, lumpuh lagi, ngomong sama Uwais Al-Qarni, nak saya tuh pengen haji. Mungkin kalau kita sebagai anak, kita akan ngomong, sudahlah mak ini udah tua, lumpuh, sudah dikasih diskon sama Allah, rukhsah. Karena haji itu wajibnya bagi yang mampu dan mak sudah nggak mampu. Kalau ngomong kayak gitu boleh atau tidak boleh? Boleh. Oh memang dalam kondisi lumpuh. Kalaupun Uwais Al-Qarni milih kalimat itu pun Uwais Al-Qarni nggak dosa. Kenapa? Karena memang emaknya, ibunya Uwais Al-Qarni itu lumpuh. Karena padahal kewajiban haji itu apa? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu bagi yang mampu, dan ibunya Uwais Al-Qarni itu sudah tidak mampu. Tapi apakah kalimat itu yang dipilih sama Uwais Al-Qarni? Enggak, Bu. Kalimat yang dipilih Uwais Al-Qarni itu apa? Ya sudah, mak, ya sudah, Bu, insya Allah kita haji. Keluar dia, ngambil uangnya, dia beli anak sapi. Dibeli anak sapi, digendong sama dia, ada beberapa kilo dari rumahnya itu ada bukit. Naik turun bukit, naik turun bukit, naik turun bukit, sampai sapinya besar, otot masanya semakin besar. Ketika otot masanya sudah semakin besar, masuk di bulan Dzulqa'dah, ngomong sama ibunya, Bu, bismillah, kita haji. Lah Uwais Al-Qarni itu tidak punya adik, tidak punya abang, tidak punya paman, tidak. Digendong ibunya. Berapa jaraknya? 1119 km Yaman dengan Mekah.
1119 km itu Bekasi, Kudus, rumah saya, balik lagi ke Bekasi, itu 1000-an. Ini 1119 km. Ibu bisa bayangkan gendong, belum MCK-nya, belum nanti ketika flu, batuk-batuk, ada gurun pasir badai, itu semuanya pasti didapetin oleh Uwais Al-Qarni, Ibu. Itulah yang menjadikan kenapa Allah itu tidak menjadikan hijab antara Allah dengan Uwais Al-Qarni, Ibu. Apa yang membuat Uwais Al-Qarni? Kalkulasi dunia tidak bisa, transaksi dunia nggak dapat, Bu. Tapi yang membuat Uwais Al-Qarni itu mampu duduk, lalu ngangkat ibunya sampai dia ke Mekah, dari Mekah balik lagi ke Yaman, 1119 km dikalikan 2, hampir 2300 km. Itu yang membuatnya itu karena akhirat. Kalau kita dari awal kita punya anak sudah kosong akhiratnya, nggak pernah kita dalam hari-hari yang kita lewati, purnama yang kita jalani bersama anak kita, nggak pernah kita isi dengan akhiratnya, wallahi tidak akan bertahan anak kita menemani kita di masa tua dengan kelemahan, dengan keterbatasan, kalau dia tidak punya alasan akhirat ketika menemani kita. Dan alasan akhirat itu kita yang memberikan chargingnya, karena kita orang tuanya. Nah, kalau kita terus membiarkan dia dengan sosial medianya, apa yang dia lihat, terus tidak ada akhiratnya, maka ketika ibu batuk-batuk, dia akan terasa biasa. Ketika ibu sudah mulai ada darah ketika batuknya, dia paling-paling ya sudah nanti dibawa ke dokter. Dan akhirnya tidak ada kebaikan akhirat yang akan dia berikan untuk menemani orang tuanya. Makanya 3 itu yang bisa membuat anak betah menemani orang tua ketika sepuh itu karena akhirat. Kalau kosong, dia nggak punya charger untuk berbakti kepada orang tua. Hari ini, Bu, pendidikan itu sedang betul-betul diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Ada yang membuli, ada yang berzina sudah setingkat SMP. Masa kita tidak mengambil ibrah? Kita menganggap bahwa itu Belanda masih jauh. Ya memang Belanda masih jauh, naik pesawatnya berjam-jam. Tapi Allah itu ngasih kasus per kasus yang sekarang ini banyak. Ada anak tidak sholat dihukum, malah gurunya yang kena ancaman hukum. Loh, masalah-masalah ini kalaulah kemudian terjadi setiap waktunya, lalu akhirnya kita terus mendiamkan dan tidak mengambil ibrah dan pelajaran, ya susah, Bu. Jangan pasrah 100% kepada sekolahan, karena sekolahan itu tetap memiliki keterbatasan. Dan kadang-kadang kalau kita sekolah, kita belum tahu kualitas gurunya itu sholih atau tidak sholih. Gurunya sholat malam atau tidak sholat malam. Gurunya pacaran atau tidak pacaran. Itu kenapa harus kita pelajari? Loh, kita nitip urusan akhirat untuk anak kok. Dan itu yang ketiga. Yang keempat, tidak terasa 1,5 jam ya, Masya Allah. Yang keempat, yaitu biasanya anak-anak itu susah, ya. Susah untuk berbakti kepada orang tuanya itu apa? Ya karena memang dia memiliki bad influence, lingkungannya tidak baik. Lingkungannya ngomong, kamu tuh dikit-dikit mama, anak mama. Akhirnya mempengaruhi pikiran dia. Apalah, kadang-kadang dia mendapati teman-temannya tidak dikontrol sama orang tuanya. Akhirnya dia membandingkan, wah enak ya orang tuamu, kamu pergi pesta prom night sampai jam 11, ternyata orang tuamu nyantai. Orang tuamu modern banget ya, beda dengan orang tua saya. Lingkungan, Bu. Enak ya orang tuamu bolehin kamu pacaran, kamu sekarang mantannya ada 23 gitu. Saya buru-buru mantan. Setiap ada yang mendekat, bapak saya sudah tegas banget. Akhirnya apa? Dia terpengaruh. Kita harus ingat, su'ul khuluqi yu'ti, penyakit buruk itu nular. Akhirnya apa? Dia akan membandingkan orang tua. Wah enak, ini gara-gara orang tua saya ngaji sih sekarang kolok kan, susah. Dikit-dikit ngomong akhirat terus. Enak, bapakmu enak, ngajak kamu nonton konser. Wah asik deh bapakmu gaul. Nggak kayak bapak saya, sekalinya gaul ke masjid gitu. Akhirnya dibandingkan. Makanya yang keempat, pengaruh buruk. Makanya hati-hati, Bu, milih teman itu termasuk kewajiban kita selaku orang tua.
Kemudian yang terakhir, apa yang menjadikan akhirnya susah untuk berbakti kepada orang tua? Yang kelima ya karena itulah ujian yang Allah kirimkan untuk ibu dan bapak sebagai bagian dari ujian untuk meringankan beban dosanya. Coba deh Kak, saya yang kelima ini dalilnya apa Ustaz? Dalilnya simpel. Ibu tahu gak apa kurangnya Nabi Nuh? Gak ada yang kurang dari Nabi Nuh. Tapi kenapa anaknya malah menentang beliau? Itulah Allah. Allah kadang-kadang kirimkan ujian untuk menguji cintanya kita kepada manusia. Apakah cinta kepada makhluk ataukah cinta kepada Allah. Jadi ada anak yang terkadang kok dia begitu ya, kok susah berbakti kepada saya. Ibu sudah baik, rukun sama suami, taat sama suami, bagaimana mendidik akhirat untuk anak, tapi semua proses sudah dijalankan, kok tetap anak susah berbakti kepada kita. Allah pingin ibu dan bapak digugurkan dosanya dengan setiap kesabaran ketika mendapati anak semacam itu. Orang tuanya dosa atau tidak dosa Ustaz? Tidak dosa kalau dia sudah berusaha secara maksimal.